Hai guys, pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras setiap hari, banting tulang, lembur sana-sini, tapi kok ya uang di dompet dan rekening tetap saja habis tanpa bekas? Kayak hantu aja, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Padahal gaji udah naik, bonus udah dapat, tapi tetap aja berasa kurang terus. Gue juga pernah ngalamin hal yang sama. Dulu gue mikirnya, mungkin gajinya yang kurang gede kali ya. Tapi setelah gue coba pelajari dan evaluasi, ternyata masalahnya bukan cuma dari penghasilan, tapi juga dari kebiasaan kita sehari-hari. Serius deh, kebiasaan sepele yang sering kita anggap remeh ini, ternyata bisa bikin kita susah kaya loh. Nah, di video kali ini, gue mau ajak kalian buat ngebahas 5 kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar bikin kita jadi sulit kaya. Siapa tahu, setelah nonton video ini, kalian jadi lebih aware sama kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini bikin dompet kalian menjerit. Yuk, kita first lebih dalam sepuluh. Oke guys, kebiasaan pertama yang sering bikin kita nggak sadar kalau uang kita habis kayak air di padang pasir adalah boros untuk hal-hal yang nggak penting. Iya, kebiasaan sepele yang kelihatannya nggak seberapa ini, ternyata dampaknya luar biasa besar loh. Gue yakin, banyak dari kita yang pernah atau bahkan sering berpikir, beli ini cuma sekali ini aja, atau ini nggak mahal kok, cuma Rp50.000. Percaya deh, gue juga dulu sering kayak gitu. Rasanya sayang aja kalau nggak beli, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Coba deh sekarang kita hitung-hitungan. Misalnya, kita sering banget beli kopi kekinian setiap hari. Katakanlah, satu gelas harganya Rp50.000. Dalam sebulan, itu udah habis Rp1,5 juta. Dalam setahun, wow, udah Rp18 juta. Gila nggak tuh? Bayangin, guys, uang sebanyak itu bisa kita gunain buat hal yang jauh lebih produktif loh. Misalnya, buat investasi, dana darurat phase, atau bahkan modal usaha kecil-kecilan. Eits, tapi gue nggak bilang kalau kita nggak boleh menikmati hidup ya. Gue juga suka kok, jajan-jajan cantik. Tapi, ada baiknya kita mulai lebih bijak dan membatasi pengeluaran untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Gimana caranya, Dit? Tenang, gue punya tipsnya nih. Bikin daftar prioritas. Dulu, gue mulai dengan nulisin semua kebutuhan dan keinginan gue. Kebutuhan itu hal-hal yang wajib, kayak makanan pokok, transportasi, tagihan rumah, dan lain-lain. Nah, kalau keinginan itu hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda, kayak baju baru, gadget terbaru, atau liburan ke luar negeri. Dengan cara ini, gue jadi lebih sadar mana pengeluaran yang benar-benar diperlukan, dan mana yang cuma lapar mata doang. Cobain deh. Lanjut kebiasaan kedua yang bikin kita nggak sadar jadi miskin, yaitu nggak punya catatan keuangan. Jujur, dulu gue termasuk golongan manusia-manusia yang males banget nyatet pemasukan dan pengeluaran. Rasanya ribet, buang-buang waktu, dan gue selalu berpikir, gue inget kok, uangnya dipakai buat apa aja. Tapi ternyata guys, tanpa catatan, kita sering banget lupa kemana aja uang itu pergi. Kayak hantu aja, tahu-tahu hilang tanpa jejak. Pernah nggak, kalian tiba-tiba ngerasa uang di dompet atau rekening hilang gitu aja, padahal nggak ada transaksi besar? Nah, itu terjadi karena kita nggak punya kontrol penuh terhadap pengeluaran kita. Akhirnya, gue memutuskan untuk mulai nyatet pengeluaran guys. Awalnya sih, gue cuma nyatet pengeluaran besar aja, kayak bayar tagihan listrik, belanja bulanan, atau cicilan. Tapi lama-lama, gue sadar kalau pengeluaran kecil kayak uang parkir, jajan di warung, atau ongkos transportasi online juga penting buat dicatat. Kenapa? Karena seringkali, pengeluaran-pengeluaran kecil yang kita anggap remeh inilah yang bikin dompet kita boncos di akhir bulan. Ibarat pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sekarang, gue udah terbiasa nyatet semua transaksi, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau kalian malas nulis manual, bisa pakai aplikasi keuangan kok. Sekarang udah banyak banget aplikasi pencatat keuangan yang gampang dipakai, bahkan ada yang gratis juga. Tapi kalau tetap pengen yang jadul-jadul, pakai buku catatan biasa juga nggak masalah. Intinya, biasakan buat nyatet semua pemasukan dan pengeluaran kalian, ya. Dari catatan ini, kita jadi tahu pola pengeluaran kita dan bisa mulai memangkas hal-hal yang nggak perlu. Bab 3. Kebiasaan menunda-nunda. Kebiasaan buruk selanjutnya yang bisa bikin kita terus-terusan berkutat di jurang kemiskinan adalah kebiasaan menunda-nunda. Yup, kebiasaan yang satu ini sering banget kita sepelekan. Padahal dampaknya gede banget loh, terutama dalam hal keuangan. Gue akuin,
Dulu gue hobi banget nunda-nunda. Mau belajar investasi, nunda-nunda. Mau nyisihin uang buat tabungan, nunda-nunda. Bahkan mau mulai usaha kecil aja, gue tunda-tunda. Alasannya klasik, nanti aja deh, belum ada waktu. Padahal, semakin lama kita nunda, semakin banyak peluang yang kita lewatin guys. Contohnya gini, gue baru mulai investasi di usia 30 tahun. Padahal kalau aja gue mulai dari usia 20-an, hasilnya pasti udah jauh lebih gede, karena efek compounding dari waktu ke waktu. Nah, buat ngatasin kebiasaan buruk ini, gue mulai dari langkah-langkah kecil. Misalnya, setiap kali gajian, gue langsung mindahin 10% dari gaji ke tabungan tanpa nunggu akhir bulan. Gue juga mulai menetapkan target-target kecil, kayak baca satu artikel tentang investasi setiap minggu. Ternyata dengan cara ini, gue merasa lebih produktif dan gak gampang tergoda buat nunda-nunda lagi. Ingat guys, mulai lebih awal, lebih baik. Jangan sampai kita nyesel di kemudian hari karena kebiasaan buruk yang satu ini. Bab 4, tidak membuat dana darurat. Kebiasaan selanjutnya yang wajib banget kita hindari kalau mau hidup tenang dan sejahtera adalah tidak membuat dana darurat. Guys, pernah nggak sih kalian ngalamin situasi darurat kayak kendaraan rusak, tiba-tiba sakit, atau bahkan kehilangan pekerjaan? Nah, kalau kita nggak punya dana darurat, situasi kayak gini bisa jadi mimpi buruk. Jujur, gue pernah ngalamin sendiri betapa pentingnya dana darurat. Waktu itu, gue harus ngeluarin uang gede banget buat biaya pengobatan. Karena nggak punya dana darurat, gue terpaksa ngorbanin tabungan dan jual beberapa barang berharga. Rasanya nyesek banget guys. Sejak saat itu, gue mulai komitmen buat nyisihin dana khusus buat keadaan darurat. Dana ini beda sama tabungan biasa ya. Kalau tabungan biasa, mungkin kita pakai buat liburan atau beli barang yang kita inginkan. Nah kalau dana darurat ini bener-bener cuma dipakai kalau ada kebutuhan mendesak aja. Idealnya, dana darurat kita minimal sebesar 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Jadi, kalau misalnya pengeluaran kita per bulan sekitar 5 juta rupiah, maka target dana daruratnya adalah 15-30 juta rupiah. Emang sih, ngumpulin dana darurat segede itu butuh waktu dan proses. Tapi, jangan patah semangat dulu. Mulailah dari jumlah kecil, misalnya 500.000 atau 1 juta per bulan. Lama-lama, tanpa kita sadari, jumlahnya bakal cukup kok buat bikin kita ngerasa lebih tenang dan siap ngadepin berbagai situasi darurat. Bab 5, kebiasaan hidup gengsi. Dan kebiasaan terakhir yang diam-diam menggerogoti keuangan dan bikin kita susah kaya adalah kebiasaan hidup gengsi. Nah ini nih, kebiasaan yang menurut gue paling susah diubah. Hidup dengan gengsi tinggi seringkali bikin kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengen terlihat keren di mata orang lain. Gue akuin, dulu gue juga pernah terjebak dalam lingkaran setan ini. Gue sering banget beli baju bermerek, makan di restoran mahal, atau ganti gadget cuma karena ngerasa harus ngikutin tren. Masalahnya, guys, hidup dengan gengsi itu nggak ada habisnya. Akan selalu ada tren baru yang bikin kita ngerasa ketinggalan dan pengen beli ini itu. Padahal, seringkali barang-barang yang kita beli itu nggak bener-bener kita butuhin. Setelah gue sadar, gue mulai nanya ke diri sendiri sebelum beli sesuatu. Gue beneran butuh ini nggak sih? Atau gue cuma pengen kelihatan keren di depan orang lain? Sekarang, gue lebih milih fokus sama apa yang penting buat hidup gue. Nggak apa-apa kalau nggak selalu ngikutin tren. Yang penting gue ngerasa nyaman dan bahagia sama apa yang gue miliki. Ingat guys, kebahagiaan sejati itu nggak bisa diukur dari barang-barang branded yang kita pakai kok. Outro. Yuk, ubah kebiasaan buruk kita. Gimana guys? Dari 5 kebiasaan tadi, mana yang sering kalian lakuin? Ngaku aja, nggak usah malu-malu. Hehe! Gue sendiri juga masih terus belajar buat ngelawan kebiasaan-kebiasaan buruk ini kok. Mengubah kebiasaan emang bukan hal yang gampang. Butuh waktu, usaha, dan konsistensi. Tapi gue percaya, perubahan kecil yang konsisten akan membawa hasil yang besar. Misalnya, kalau kalian pengen mulai berhemat, coba deh. Gunain metode envelope budgeting. Jadi, setiap bulan, kita alokasikan uang untuk kebutuhan tertentu dalam amplop terpisah. Kayak amplop buat makan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Kalau uang di amplop udah habis, ya udah kita harus berhenti ngeluarin uang buat kategori itu. Atau kalau kalian pengen mulai investasi, nggak perlu langsung gede-gedean kok. Coba cari instrumen investasi yang minim risiko, kayak reksadana atau deposito. Yang penting, mulai dulu aja.
Ingat guys, perubahan finansial itu dimulai dari kesadaran akan kebiasaan kita. Kalau kita bisa memperbaiki kebiasaan buruk yang selama ini bikin kita boros, masa depan finansial yang lebih baik pasti bisa kita raih. Jadi, yuk, mulai sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Uang kita adalah tanggung jawab kita, dan hanya kita yang bisa mengubahnya. Masa depan kita dimulai dari keputusan kecil hari ini.